Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Eda Widianingsih, salah satu guru bahasa Inggris di SMA Negeri 1 Pasawahan, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan membahas materi yang dipelajari di kelas 12, yaitu tentang passive voice. Passive voice ini adalah salah satu unsur kebahasaan yang digunakan ketika kita mau membuat surat lamaran pekerjaan atau application letter. Baiklah, seperti kita ketahui bahwa kalimat itu terdiri menjadi dua, ada kalimat pasif dan kalimat aktif. Kalimat aktif biasanya terdiri dari subjek, predikat, objek, atau dalam bahasa Inggris ada subjek, verb, dan objek. Kemudian dirubah ke dalam bentuk pasif, maka akan berubah strukturnya. Yang tadinya kedudukannya subjek menjadi objek, yang tadinya kedudukan objek menjadi subjek. Oke. Salah satu ciri dari kalimat passive voice itu adalah selalu menggunakan kata kerja bentuk ketiga atau past participle, kemudian selalu ada to be, dan perubahan seperti yang tadi saya katakan, subjek kedudukannya di aktif itu subjek, maka dalam pasif menjadi objek. Baiklah, saya akan coba kupas bagaimana penggunaan passive voice dalam kalimat sesuai dengan tenses atau tata bahasa yang ada dalam bahasa Inggris. Yang pertama dalam bentuk present terlebih dahulu. Seperti yang kita ketahui bahwa present divided 4 bagi menjadi 4 ya. Ada simple present, ada present continuous tense, present perfect continuous tense. Tapi pada kesempatan ini saya akan membahas 3 tenses terlebih dahulu. Yang pertama adalah simple present. The pattern of simple present is subject, verb, want, and object. Nah, itu dalam bentuk aktif. Kemudian kita rubah ke dalam bentuk pasif, berubah menjadi subjek, tapi tadinya yang objek ya, subjek. Kemudian to be, ada to be is, mr, is used for the subject he, she, it, used for the subject I, and then are used for the subject you, we, they. Oke, kemudian diikuti dengan verb ketiga atau past participle dan kemudian objek. Tapi kedudukannya objek di sini yang tadinya subjek. Oke, I will give the example. Contohnya, she drinks a glass of coffee. Dia minum segelas kopi. Itu dalam bentuk aktif. Kita rubah ke dalam bentuk pasif menjadi a coffee is drunk by her. Secangkir kopi diminum oleh dia. Di sana ada perubahan she sebagai subjek, kedudukannya berubah menjadi objek, maka berubah pula menjadi hers. Oke, kemudian di sana yang tadinya verb pertama ada drink, dalam bentuk passive voice berubah menjadi drunk. Dan kemudian dalam aktif tidak ada to be, dalam pasif di sana digunakan to be. Oke, yang kedua ada present continuous tense. Present continuous tense ini adalah tenses yang digunakan untuk menunjukkan kegiatan yang sedang berlangsung. The pattern of present continuous tense itu adalah subject, to be, verb 1 plus ing, and then object. Oke, subject to be ada is, mr, ya seperti saya tadi katakan penggunaan dari is, mr. Kemudian ada verb 1 plus ing, kata kerja bentuk pertama yang diikuti dengan ing. Dirubah ke dalam bentuk pasif, maka patternnya pun akan berubah. Yang tadi subjek, to be is mr, dan diikuti dengan being,
yang menyatakan kegiatan sedang berlangsung di sana. Kemudian seperti biasa menggunakan verb 1, verb 3 atau past participle dan kemudian diikuti oleh objek. Oke, contohnya he is writing a letter. Dia sedang menulis surat. Dirubah ke dalam bentuk pasif, maka akan menjadi a letter is being written by him. Surat sedang ditulis oleh dia. Nah, di sana ada perubahan, yaitu dari subjek menjadi objek, kemudian ada penambahan setelah to be ada kata being, dan verb ketiga dari writing, write menjadi written. Oke. Yang selanjutnya yang ketiga adalah past perfect tense. Past perfect tense, the pattern of past perfect tense itu ada subject, ada have, has, dan verb 3 object. Oke, have, has itu be, has is used for the subject he, she, it, dan have is for the subject I, we, you, they. Oke, dirubah ke dalam bentuk pasif, maka akan berubah patternnya pun. Subject to be, setelah to be ada penambahan been. Ya, as usually we always use verb 3 or past participle dan object. Contohnya, they have played a football. Mereka sudah bermain sepak bola. Dirubah, football have been played by them. Ada perubahan yang tadinya they dalam kedudukan subjek, nah, dirubah ke dalam objek, maka berubah menjadi them. Dan di sana setelah to be ada penambahan been. Oke, dan itu dalam bentuk present, dan ada dalam bentuk past tense, sama penggunaannya. As usually past tense itu divided 4, dibagi juga menjadi 4 ya. Simple past tense, past continuous tense, past perfect tense, dan past perfect continuous tense. Penggunaannya pun sama. Setelah ada to be diikuti dengan verb 3, ada perubahannya, dan kemudian dalam bentuk past continuous tense itu setelah to be maka ada penambahan being, dan diikuti past participle, dan dalam bentuk past perfect pun setelah to be ada penambahan been, kemudian diikuti dengan verb ketiga. Untuk perubahan subjek ke dalam objek, itu ada perubahan. Contohnya I itu berubah menjadi me, you menjadi you, kemudian we menjadi us, they menjadi them, he menjadi him, she menjadi her, it menjadi its. Itulah penggunaan passive voice ya. Dan kalau di dalam bahasa Indonesia kan itu akan diartikan menjadi ada penambahan di, makan dimakan, minum diminum, baca dibaca ya, seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.